Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali untuk pengembangan konten penulisan proposal dan skripsi, khususnya bagi mahasiswa angkatan 2017 yang masih baru menyusun proposal. Untuk sesi ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memulai menuliskan sebuah proposal yang baik. Pada sesi sebelumnya, Anda sudah belajar bagaimana untuk mendaftarkan di reference tool untuk pihak ketiga Mendeley. Jika Anda sudah terdaftar ke Mendeley, Anda akan mendapatkan akses untuk ke Science Direct. Ini salah satunya adalah tujuannya mencari artikel selain Sinta tadi yang sudah saya jelaskan pada sesi sebelumnya. Saya langsung saja singkat. Kita mulai saja. Misal Anda tertarik dengan topik pariwisata, saya iseng-iseng aja ketik tema pariwisata yang di Science Direct. Misal muncul seperti ini: Can community-based tourism contribute to sustainable development? Ini tulisan dipublikasikan tahun 2019 dan saya mengunduhnya dari akses UM sehingga muncul dokumen seperti ini. Misal setelah saya baca pada bagian pendahuluan, secara umum pariwisata itu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Ini dituliskan pada bagian awal-awal ini seperti ini. Dari penambahan fasilitas, jalan, taman, rekreasi, cultural attraction, yang manfaat ini semakin menguatkan rasa kepemilikan atas budaya yang ada di mereka. Ini juga berpengaruh terhadap sosio-ekosistem dan lain sebagainya. Tapi saya ingin membahas berdasarkan sudut pandang yang dampak negatif. Pada paragraf ini dijelaskan bahwa tourism may lead negative impact. Bagaimanapun juga, pariwisata juga memberikan dampak negatif seperti meningkatnya biaya hidup, ketidakmerataan distribusi pendapatan, upah rendah, penurunan daya dukung lingkungan, atau cultural resource degradation. Ini seperti penurunan budaya atau intrusi budaya asing, kriminalitas, dan low degree empowerment. Ini tenaga kerja yang dibayar murah. Nah, dari sini kemudian saya jelaskan dalam sudut pandang yang seperti ini. Nah, saya berangkat dari pariwisata, ambil satu topik seperti Kota Batu, tiap akhir pekan menerima sekian wisata. Ini saya dapatkan dari data sekunder dan nanti wajib dituliskan di bab 1. Saya punya pemikiran dari kajian empiris yang saya baca, kunjungan ini akan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat. Ini kerangka berpikir saya dari kajian empiris yang di jurnal tadi. Ini variabelnya saya tentukan bahwa saya mau fokus ke dampak negatif dengan indikator atau poin-poin yang saya ukur dari kajian empiris yang tadi berupa 5 ini. Tapi karena saya ingin fokus ke sosial, yang kelima saya hilangkan. Kemudian dari ini semua, saya merencanakan bagaimana cara untuk mengumpulkan data ini. Saya menggunakan angket pada sekian sampel, yang jumlah sampel ini tentukan dengan teknik swapping, dengan toleransi sejumlah 5%. Dari hasil angket ini, saya akan melakukan konfirmasi ulang dengan teknik wawancara untuk deskripsi data. Analisis yang saya gunakan adalah tabulasi silang. Tabulasi. Bisa tabulasi tunggal atau bisa tabulasi silang. Dan teknik ini ditentukan berdasarkan dari rumusan masalah dan karakteristik populasi atau sampel. Dan tujuannya adalah untuk menjawab tujuan dari penelitian. Sama bagi Anda yang memiliki paradigma untuk penelitian kualitatif. Bedanya adalah di metodologi penelitian. Jika metodologi penelitian kuantitatif mendesain dengan rinci mulai dari awal, kalau kualitatif desainnya kurang lebih seperti ini. Pengumpulan data menggunakan wawancara pada subjek siapa, ini diawali dari proses studi pendahuluan dengan teknik snowball, ini misalnya, atau purposive.
Kemudian data ini disajikan dan direduksi berdasarkan dari indikator pengukuran yang sudah ditentukan di awal berdasarkan dari kajian empiris. Kemudian, jika datanya dirasa masih kurang, dia bisa kembali lagi ke pengumpulan data pada subjek yang sama, atau jika datanya sudah cukup, dia bisa langsung ke penarikan kesimpulan. Tujuannya sama, untuk menjawab tujuan dari penelitian, di mana perbedaannya adalah untuk penentuan teknik ini didasarkan pada desain penelitian dan setting lokasi. Misal desainnya berdasarkan Anda ingin melakukan studi naratif. Artinya tidak bisa menggunakan Miles Superman karena naratif itu ada muliknya Newman, yaitu structural analysis, event structural analysis. Jadi, Anda harus lebih banyak membaca tentang teknik-teknik analisis data. Tujuan dari saya menjelaskan ini adalah bagi pengusul proposal, Anda tidak perlu membuat proposal, bagi yang masih belum membuat, Anda cukup buat skema ini saja yang saya ketik dengan warna hitam, mulai dari latar masalah, dukungan data sekunder, fokus variabel yang ingin diteliti, kemudian indikator yang ingin dikaji atau rumusan pertanyaan. Jika Anda kuantitatif, mungkin ada hipotesis yang dilahirkan, metodologi hingga menjawab tujuan dari penelitian itu sendiri.